Makes sense for the U.S. to blockade the strait. Meanwhile, we know full well that Iran has been able to effectively close the strait with the threat of mines, rocket and drone attacks against ships, and that has prevented ships from going through. There's only been a trickle of traffic through the strait over the past few days. Bayangkan ini, mengabaikan satu ancaman ranjau kecil seukuran tong sampah di sebuah jalur perairan sempit, ternyata bisa melumpuhkan seluruh roda ekonomi global dalam hitungan hari. Selamat datang di The Debate, di mana kita membedah berbagai perspektif dan diskursus mendalam dari isu-isu paling krusial. Betul sekali. Dan hari ini, kita akan membongkar realitas keras dari dinamika kekuatan dalam konflik Amerika Serikat dan Iran. Khususnya ya dengan fokus pada kebuntuan di Selat Hormuz. Tepat. Pertanyaan sentral kita hari ini sangat jelas. Siapa yang sebenarnya memegang kendali strategi saat ini? Apakah kekuatan militer konvensional dan dominasi ekonomi Amerika Serikat yang absolut? Ataukah justru taktik perang asimetris dari Iran? Nah, saya mengambil posisi bahwa Amerika Serikat saat ini memegang kendali penuh. Mereka melakukan ini melalui kombinasi penghancuran militer secara sistematis dan pencekikan ekonomi yang sangat rencana. Dan saya hadir dengan pandangan dari sisi sebaliknya. Meskipun di atas kertas AS terlihat mendominasi, saya berargumen bahwa taktik asimetris Iran justru memberikan mereka leverage atau daya tawar yang jauh lebih masif. Jauh melebihi apa yang bersedia diakui oleh Washington. Oke, mari kita mulai dengan melihat realita angka di lapangan ya. Karena data jarang berbohong. Pendekatan Amerika Serikat ini bekerja dengan tingkat presisi yang sangat mematikan. Maksud Anda data dari operasi militer bulan lalu? Ya, persis. Kalau kita bedah datanya, AS telah menghancurkan sekitar 75 hingga 78% target militer utama Iran. Dan itu hanya dalam waktu 4 minggu. Oh wow, 4 minggu. Betul. Kita bicara tentang kelumpuhan total pabrik manufaktur, fasilitas produksi rudal, hingga pangkalan drone. Dan yang paling mencolok, 159 kapal perang Angkatan Laut konvensional Iran sekarang secara harfiah berada di dasar laut. Iya, Antes 159 itu memang sering dikutip. Jadi narasi bahwa Iran sedang mengontrol Selat Hormuz itu, menurut saya punya cacat logika yang besar. Penutupan Selat Hormuz saat ini bukan lagi karena Iran hebat. Itu adalah keputusan strategis yang secara sadar diambil oleh AS untuk mencegah rezim tersebut mendapatkan pendapatan ekspor sebesar $500 juta per hari. Saya paham kenapa angka 159 kapal yang tenggelam itu terdengar seperti sebuah kemenangan mutlak. Tapi gini, kita harus hati-hati melihat titik buta dari evaluasi militer semacam ini. Titik buta seperti apa maksud Anda? Secara historis dan doktrin, kekuatan militer Iran itu kan tidak pernah didesain untuk berhadapan langsung atau head-to-head dengan armada konvensional AS. Kekuatan sejati mereka justru ada pada perang asimetris. Taktik gerilya maritim maksudnya? Betul sekali, di mana pihak yang secara militer lebih kecil menggunakan taktik untuk merepotkan raksasa. Anda bilang AS sengaja menutup selat, tapi kita nggak bisa menafikan fakta bahwa armada speedboat Iran dan ancaman ranjau laut mereka adalah alasan utama kapal komersial ketakutan. Tapi ranjau itu kan bisa dibersihkan oleh Angkatan Laut. Nah, itu masalahnya. Pentagon sendiri merilis perkiraan yang bikin merinding. Mereka bilang membersihkan ranjau di Selat Hormuz itu bisa makan waktu sampai 6 bulan. Kenapa? Karena AS sudah memensiunkan kapal-kapal penyapu ranjau khusus mereka. Saya tahu kemana arah argumen Anda. Iya, sekarang mereka terpaksa menggunakan apa yang disebut LST atau Landing Ship Tank. Sebentar, biar pendengar kita kebayang visualnya. LST itu pada dasarnya kapal angkut amfibi raksasa, kan? Yang fungsinya buat menurunkan tank marinir ke Pandai? Tepat sekali. Bukan kapal bermanuver lincah yang didesain untuk mendeteksi bahan peledak. Bayangkan Anda disuruh membersihkan ranjau darat di jalan tol. Tapi bukannya pakai robot pendeteksi yang gesit, Anda malah disuruh menyetir bus gandeng. Menyetir bus gandeng di ladang ranjau. Analogi yang menarik. Kapal LST ini besar, lambat, dan sangat rentan dijadikan target. Itulah kenapa prosesnya diprediksi memakan waktu setengah tahun. Dalam kerangka perang asimetris, ini adalah sebuah kemenangan telak buat Iran. Oke, saya mengerti poin asimetrisnya. Tapi saya harus mengoreksi asumsi soal durasi 6 bulan tersebut. Laksamana pensiunan John Miller sudah memberikan bantahan yang sangat rasional soal ini. Oh ya, apa kata beliau? Beliau menekankan bahwa estimasi 6 bulan itu sangat kehilangan konteks operasional. Gini, AS tidak punya kewajiban untuk menyapu bersih seluruh dasar laut Teluk Persia dari ujung ke ujung. Dia bisa melintas aman dalam konvoi. Dan menurut perhitungan Miller, itu hanya memakan waktu sekitar 6 minggu, bukan 6 bulan. Oke, 6 minggu. Tapi tetap saja. Belum lagi aturan pelibatan atau Rules of Engagement AS sekarang sudah sangat agresif. Perintahnya jelas, tembak dan tenggelamkan kapal apapun yang terlihat menyebarkan ranjau, tanpa peringatan. Menarik. Tapi mari kita asumsikan Laksamana Miller benar. Katakanlah itu cuma butuh waktu 6 minggu. Tapi coba kita pikirkan dampaknya. 6 minggu kelumpuhan total di salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia, itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Tapi selama AS secara proaktif mengontrol area itu, ancamannya bisa diminimalisir. Mereka bahkan aktif memburu Dark Fleet Iran sampai ke Samudra Hindia. Bagi pasar energi global, 6 minggu itu rasanya seperti kiamat kecil loh. Dan saya melihat Iran sebenarnya sedang menguji batas dari perintah tembak di tempat tersebut. Buktinya, mereka mulai beralih menyita kapal tanker komersial milik pihak 3.
Ya, aksi balas dendam maritim. Tepat, dan mereka dengan bangga menyiarkannya. Aksi ini membuktikan satu hal krusial. AS dengan segala kekuatan militernya tetap tidak bisa menjamin keamanan asuransi bagi komunitas maritim. Kapal-kapal dagang raksasa itu berhenti beroperasi bukan hanya karena menghormati sanksi AS. Lalu karena apa? Mereka berhenti karena ancaman bahwa satu saja drone murah seharga $20.000 atau satu ranjau kecil bisa meledakkan kapal bernilai ratusan juta dolar. Premi asuransi melambung ke titik yang tidak masuk akal. Ancaman asimetris ini membatasi pergerakan global tanpa harus menembakkan satu peluru pun ke kapal perang Amerika. Kalau kita bicara soal efektivitas membatasi pergerakan, saya punya analogi yang langsung menusuk ke inti argumen Anda. Silakan. Bayangkan sebuah brankas bank raksasa yang dikunci rapat. Apakah relevan jika yang mengunci pintu itu adalah si perampok yang ada di dalam, atau polisi bersenjata lengkap yang mengunci dari luar? Saya paham maksud Anda. Selama uang di dalam brankas itu, yang dalam hal ini adalah pendapatan minyak Iran sebesar $500 juta per hari, sama sekali tidak bisa keluar, siapa yang mengunci pintunya jadi tidak penting. Tujuan utama Washington adalah melumpuhkan mesin ekonomi rezim tersebut. Dan Anda merasa itu sudah tercapai? Sudah tercapai 100%. Mereka kehilangan likuiditas, mereka tidak bisa bertransaksi. Jadi, perdebatan soal apakah speedboat Iran bikin takut kapal komersial atau tidak, itu sebenarnya agak tidak material. Tujuan akhir AS adalah kepatuhan finansial absolut. Analisis soal berangkas bank itu sangat berlian, saya akui. Secara logika sangat solid. Tapi ada satu celah fundamental dalam skenario tersebut. Celah apa? Dalam analogi Anda, polisi yang mengunci bank itu tanpa sengaja juga telah memblokir persimpangan jalan raya utama di depan bank tersebut. Akibatnya, seluruh sistem logistik di kota itu runtuh. Disinilah letak daya tawar asimetris Iran yang sesungguhnya. Maksud Anda dampak globalnya? Betul, dampak blokade ini nggak cuma berhenti pada kerugian $500 juta per hari bagi Teheran, tapi merambat menjadi penderitaan berantai bagi pasar energi global. Harga bensin di pompa-pompa Amerika Serikat meroket gila-gilaan karena kepanikan rantai pasok ini. Nah, menarik Anda membawa arah diskusi ini ke ekonomi, karena evaluasi data domestik justru menunjukkan ketahanan Amerika Serikat yang tidak terduga. Ketahanan seperti apa? Harga bensin tetap naik kan? Memang, tapi kita sering berasumsi bahwa krisis Timur Tengah pasti langsung menghancurkan ekonomi AS. Padahal ada pergeseran paradigma energi yang masif. Ingat strategi drill baby drill, praktis mandiri secara energi. Kapal-kapal tanker dunia yang ketakutan masuk ke Teluk Persia sekarang justru mengarahkan kemudinya ke pelabuhan-pelabuhan di Texas, Louisiana, dan Alaska. Mengubah posisi AS di pasar energi global. Betul sekali, AS telah berubah dari konsumen yang rentan menjadi semacam safe haven bagi energi dunia. Dan buktinya, pasar merespons positif. Pasar saham AS justru memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa di tengah konflik ini. Dow Jones menyentuh 50.000 kan? Saya tidak membantah bahwa secara makro memindahkan tumpuan energi ke Texas memberikan bantalan bagi pasar. Wall Street mungkin sedang berpesta dengan rekor indeks tersebut. Tapi mari kita turun dari gedung bursa saham dan melihat realitas sosiopolitik di jalanan. Menurut saya, kelas menengah juga teruntungkan oleh ekonomi makro yang kuat. Tunggu dulu. Publik atau masyarakat kelas menengah di AS itu nggak bayar tagihan atau bensin pakai poin indeks Dow Jones. Mereka membayarnya dengan uang tunai di pompa bensin. Dan beban inflasi bahan kebutuhan pokok akibat biaya logistik yang naik itu sangat terasa. Tapi itu dampak jangka pendek yang bisa diatasi. Masalahnya kita sedang berada di tengah musim pemilu. Publik sudah mulai secara terbuka menyuarakan kelelahan mereka, mempertanyakan untuk apa AS terlibat sejauh ini. Tekanan domestik terhadap para pembuat kebijakan akan terus membengkak. Saya rasa Washington sudah mengkalkulasi risiko politik tersebut. Mungkin, tapi AS tidak hidup sendirian. Pasar minyak itu terintegrasi secara global. Sekutu-sekutu dekat AS di Eropa dan Asia, yang secara struktural sangat bergantung pada suplai Teluk Persia, sedang menderita. AS tidak bisa terus-terusan mengulur waktu dan membiarkan sekutunya berdarah-darah. Kalau Anda berpendapat AS tidak bisa mengulur waktu, saya justru melihat bahwa waktu adalah senjata paling mematikan yang saat ini ditodongkan AS ke kepala Iran. Oh ya, kenapa begitu? Ini membawa kita pada pemahaman teknis yang sering terlewatkan. Infrastruktur minyak Iran itu tidak dirancang untuk sekedar dimatikan layaknya keran air di dapur. Maksud Anda soal tekanan hidrokarbon di bawah tanah? Betul sekali. Buat yang belum sadar, sumur minyak itu memompa cairan bumi di bawah tekanan yang luar biasa ekstrim. Kalau aliran minyak tidak bisa diekspor karena blokade ini, minyak tersebut harus disimpan. Tapi kapasitas penyimpanan mereka sangat terbatas. Nah, itu dia. Iran tidak punya fasilitas storage yang cukup untuk menampung volume sebesar itu berbulan-bulan. Ketika tempat penyimpanan penuh, apa yang terjadi? Minyak harus terus dialirkan, atau tekanan di dalam jaringan pipa akan terus memuncak hingga akhirnya meledak dari dalam. Jadi infrastruktur mereka bisa hancur secara fisik. Hancur lebur, bukan sekedar rusak ekonominya. Untuk memperbaiki sumur yang meledak butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar. Jadi, yang berpacu dengan waktu menuju kehancuran mutlak itu adalah Teheran, bukan Washington. Saya sepenuhnya mengakui logika teknis di balik krisis tekanan infrastruktur minyak tersebut. Itu adalah blind spot atau titik buta yang brilian. Tapi ada satu kelemahan fatal dari argumen ini. Kelemahan di bagian mana?
Logika fisikanya sangat jelas. Anda berasumsi AS sedang berhadapan dengan satu entitas pemerintahan yang rasional dan kohesif. Padahal, kebuntuan negosiasi ini terjadi karena kekacauan faksi di dalam tubuh elit Iran itu sendiri. Ada faksi garis keras di Garda Revolusi, dan ada faksi moderat. Yang keduanya sama-sama kehabisan uang. Uang mungkin habis, tapi faksi garis keras merasa mereka masih bisa memenangkan perang atrisi ini lewat teror maritim. Bahkan Washington sendiri merilis pernyataan bahwa mereka kebingungan. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemimpin yang memiliki otoritas final di Iran saat itu. Tapi justru itu membuktikan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin strategi tekanan maksimum Anda bisa membuahkan resolusi diplomatik kalau lawan bicara di seberang meja saja Anda tidak tahu siapa? Anda tidak bisa menandatangani traktat gencatan senjata dengan kekacauan. Fakta bahwa mereka sekarang berada dalam kekacauan kepemimpinan justru membuktikan bahwa strategi Amerika Serikat ini berjalan sempurna. Sempurna bagaimana? Tidak ada negosiator yang jelas. Ketika sebuah rezim tidak mampu memunculkan satu suara komando, itu adalah indikator utama dari keruntuhan institusional. Kampanye militer dan ekonomi AS telah sukses menghancurkan tulang punggung komando musuh. Tapi menghancurkan komando musuh tidak otomatis menghasilkan kepatuhan. Negara yang kasnya kering, angkatan laut konvensionalnya habis, infrastrukturnya diambang ledakan internal, dan pemerintahannya terbelah faksi, mereka sama sekali tidak memiliki posisi tawar yang sesungguhnya. AS hanya tinggal menunggu mereka runtuh sendiri. Sayangnya, menghancurkan kohesi komando musuh terkadang justru melahirkan monster yang jauh lebih tidak bisa diprediksi. Taktik asimetris itu berkembang biak paling subur di tengah desentralisasi loh. Maksudnya, faksi-faksi kecil bergerak sendiri. Tepat. Kalau komando pusat di Teheran runtuh, faksi-faksi kecil radikal yang menguasai pangkalan speedboat dan drone di pesisir tidak butuh restu diplomatik untuk melepaskan tembakan ke kapal komersial. Mereka cuma butuh niat untuk bikin kacau. Dan ada satu hal krusial lagi soal keunggulan AS. Soal apa itu? Persediaan amunisi. Laporan investigasi mendalam dari CNN baru-baru ini mengungkap fakta bahwa cadangan amunisi canggih tingkat tinggi milik AS mulai menipis secara mengkhawatirkan. Anda merujuk pada smart bombs dan rudal presisi tinggi? Betul. Operasi militer di minggu-minggu pertama yang menghancurkan 75% target itu memakan ribuan rudal mutakhir. Dan membangun rudal pintar itu tidak seperti mencetak peluru senapan, kan? Memang butuh rantai pasok kompleks. Butuh chip semikonduktor dan waktu produksi bertahun-tahun. Jadi AS sebenarnya juga berpacu dengan limitasi logistik militernya sendiri. Itulah sebabnya saya bersikeras, leverage Iran hari ini bukan diukur dari berapa banyak kapal besar yang mereka punya, tapi dari kekacauan yang bisa mereka sebar. Diskusi yang sangat tajam hari ini telah memaksa kita membongkar lapisan demi lapisan dari krisis yang luar biasa kompleks ini. Kalau saya harus merangkum dari sisi saya, evaluasi logis tetap menunjukkan Amerika Serikat memegang supremasi yang menentukan. Dengan kombinasi militer dan ekonomi tadi ya? Betul. Kombinasi mematikan antara daya hancur militer konvensional, kemampuan memutus urat nadi kas negara secara presisi, dan kekuatan ekonomi domestik AS. Pada akhirnya, rezim yang tidak punya uang dan infrastrukturnya menghitung mundur menuju ledakan mandiri tidak akan bisa bertahan lama. Dan dari kacamata saya, perdebatan kita hari ini membuktikan bahwa mendefinisikan kekuatan geopolitik semata-mata dari jumlah kapal konvensional atau tingginya indeks Dow Jones adalah sebuah ilusi. Ilusi karena ancaman asimetrisnya. Iya, kehancuran komando konvensional musuh tidak berarti kemenangan jika musuh tersebut menggunakan taktik asimetris murah yang mampu melumpuhkan jalur logistik global. Kekacauan faksi internal dipadukan dengan senjata gerilya menciptakan konflik yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh AS. Meskipun kita berangkat dari fondasi analitis yang berseberangan, ada satu titik temu krusial dari pembedahan kita hari ini. Status quo di Teluk Persia ini tidak dapat dipertahankan. Sepakat. Kebuntuan diplomatik yang dibiarkan menggantung ini sangat berbahaya. Sebuah kebuntuan di tengah potensi ledakan infrastruktur, krisis suplai, dan manuver asimetris hanya akan mengakumulasi resiko. Dinamika ini belum selesai bermanuver. Ada banyak hal di materi ini yang masih harus terus kita gali. Betul, dan biarkan realita ke depan yang membuktikan perspektif mana yang paling tahan uji. Setuju? Terima kasih telah bergabung dengan kami, teruslah kritis, dan sampai jumpa di analisis The Debate selanjutnya.